Oke guys, selamat datang di channel Logia di Depa. Nah, sesuai judul, kita akan mengcompare ya helm terbaru dari RSP, yaitu RSP FFC 21 dengan helm yang paling populer dari KYT, yaitu KYT Titikos. Nah, untuk RSP FFC 21 ini bener-bener baru launching, jadi ini hot item banget ya. Sedangkan yang untuk KYT Titikos ini sudah lama launchingnya, sudah dari tahun 2021, tapi saya lupa ya bulannya bulan apa dan tanggal berapa. Tapi helm ini masih jadi hot item juga ya, ini masih jadi helm populer juga. Bahkan ya kalau helm ini ganti motif doang harganya itu bisa sampai 2 kali lipat, dan itu masih banyak yang nyari. Nah, tanpa berlama-lama kita akan langsung compare aja ya untuk kedua helm ini. Nah, kita mulai dulu dari KYT Titikos. Untuk KYT Titikos dia mempunyai dua sel, ada sel besar dan sel kecil. Walaupun itu perbedaannya itu tidak terlalu jauh ya untuk bentuk selnya. Untuk ukurannya itu ada 5, mulai dari S, terus ada M, L, XL, dan double XL. Untuk bahannya sendiri dia itu sudah termoplastik ya, termoplastik khas KYT. Dan sertifikasinya sudah SNI, DOT, dan ECE. Jadi helm ini sudah sangat aman sekali ya untuk harian. Sedangkan untuk RSP FFC 21 dia juga sama ya, memiliki dua sel. Untuk ukuran size-nya dia ada 6. Jadi untuk variannya dia lebih banyak ya untuk RSP FFC 21. Kalau Titikos ada 5, kalau ini ada 6. Terus selnya juga ada 2. Nah, untuk bahannya juga dia sudah fiber composite. Jadi untuk bahan RSP FFC 21 bisa dibilang ini lebih baik ya, karena termoplastik dengan fiber composite itu bahannya lebih kuat fiber composite. Masih di bagian sel, kalau saya pegang ya, dia lebih ringan KYT Titikos. Nah, ada tapinya, tapi ketika dipegang yang punya RSP FFC 21 itu terasa lebih solid. Rasanya tuh kerasa banget ya, kerasa lebih solid saat pegang RSP FFC 21. Nah, kalau kita ketuk-ketuk ya, ini tuh bahannya itu kayak lebih tipis ya. Sedangkan pas saya ketuk yang punya FFC 21, nah dia bahannya itu seperti lebih tebal. Nah, tapi ini pengujiannya hanya diketuk aja ya, mungkin penilaian saya salah, tapi pas saya pegang, pas saya ketuk itu terasa lebih kokoh dan lebih solid RSP FFC 21. Nah, kita akan ukur untuk beratnya. Pertama kita akan ukur punya KYT dulu ya. Itu sudah 0 ya. Seratus empat puluh enam 1462. Seribu 1612. Jadi untuk RSP FFC 21 dia lebih berat, tapi ya memang dipegangnya juga lebih kokoh punya RSP FFC 21 ini. Nah, untuk dimensi kedua helm ini mirip-mirip ya untuk bagian lebarnya, tapi untuk bagian tingginya lebih tinggi KYT Titikos. Nah, di bagian sininya itu dia agak lebih tinggi sedikit ya, tapi tidak terlalu jauh berbeda. Nah, kita lanjut ke bagian ventilasi. Untuk RSP FFC 21 ya, ventilasinya ada di bagian mulut, ada di bagian jidat, dan ada di bagian atas kepala.
untuk pembuangannya, nah dia ada di sebelah sini. Nah untuk kayak titikos, nah dia ventilasinya ada di mulut, ada di jidat ya, terus ada di atas kepala juga, sama pembuangannya ada di belakang. Nah jadi untuk ventilasi kedua helm ini mirip. Untuk lebarnya, untuk lebar jidat sebelah sini masih gedean punya KIT titikos ya lubang ventilasinya, tapi untuk ventilasi di sininya di atas kepala gedean punya RSP FFC 21. Nah sekarang kita lanjut ke bagian visor. Untuk kedua helm ini sama-sama sudah flat visor, sama-sama sudah dual push pin, jadi sudah bisa pakai anti fog dan sudah bisa pakai tear off juga. Terus sudah sama-sama ada visor locknya. Tapi untuk kualitas visor ini sih jauh banget perbedaannya. Saya lebih suka punya RSP FFC 21, jadi dia itu visornya itu lebih lebar ya, dipegangnya juga kerasa lebih kokoh, dan modelnya juga untuk FFC 21 dia ada garis-garisnya ya, sehingga tampilannya itu lebih menarik aja. Kalau yang titikos jujur aja ini untuk bagian visornya dia lebih tipis ya, kayak lebih meleot-meleot aja gitu. Tapi untuk bukaan visornya lebih enak punya kayak titikos, jadi dia itu kayak semut aja gitu. Sedangkan punya RSP FFC 21 dia untuk naik turun visornya itu keras, sama kedengeran kan bunyinya juga nggak semut ya. Nah kita lanjut ke bagian belakang aja. Nah ini untuk spoilernya punya RSP itu dia lebih kokoh ya, karena modelnya itu sudah model 3D juga. Ini kalau dipegang-pegang gini juga nggak takut lepas atau nggak takut patah ya, karena ini kokoh banget ya. Sedangkan punya KIT titikos dia itu agak meleot ya, dia tipis banget nih. Kedengeran kan di gini-gini aja. Jadi kalau untuk untuk spoiler saya lebih suka punya RSP. Nah sekarang untuk bagian dalam kedua helm ini sudah double daring ya, sudah slot intercom, ada pelindung dagunya. Kalau yang RSP dia sudah emergency quick release, kalau yang punya titikos itu belum. Nah sekarang saya akan coba langsung untuk kedua helm ini. Nah untuk RSP FFC 21 ini ukurannya itu XS, jadi di bawahnya M1 tingkat. Untuk bagian sininya dia agak kosong sedikit ya, tapi masih toleransi sedikit sekali ya, tidak terlalu ngepres tapi masih cukup. Nah sedangkan untuk bagian sininya dia ngepres banget ya. Untuk bagian belakangnya juga dia berisi ya, tidak kopong. Untuk busanya lumayan enak. Nah ini untuk titikos dia ini size-nya CJL. Sebenarnya saya fittingnya itu cocoknya dengan size M ya, tapi adanya yang size L. Untuk busanya ini juga enak, tapi jujur aja untuk kualitas kenyamanan busa saya lebih suka busanya kayak titikos. Untuk bagian belakangnya di sini agak sedikit kopong ya. Jadi kalau untuk fitting saya lebih suka yang RSP ya. Tapi untuk kenyamanan busa saya lebih suka yang kayak titikos.
Nah terakhir ya untuk finishing, mungkin ini karena batch pertama ya untuk RSP FFC 21, jadi finishing RSP FFC 21 itu masih belum maksimal ya. Seperti di bagian karetnya itu ada bergelombang, sama untuk kerapihan bagian bawahnya juga masih belum rapih ya. Sedangkan untuk punya KITT Tikos dia hasilnya itu sudah sangat bagus sekali ya untuk kerapihannya. Jadi untuk kerapihan, untuk finishing lebih bagus KITT Tikos mungkin ya, karena RSPFC 21 dia masih batch pertama. Nah kita lihat aja nanti untuk batch kedua atau ketiganya apakah sudah ada perbaikan dari pihak RSP untuk finishingnya. Nah seperti itu aja ya untuk konvernya kali ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan di sini. Saya tidak ada bermaksud untuk menjelek-jelekan salah satu produk. Ini hanya penilaian pribadi aja ya, penilaian saya sebagai konsumen. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.